Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang periode setelah abad ke-19 nih. Kira-kira materinya tentang apa aja ya? Yuk, simak materinya baik-baik. Sebelum abad ke-20, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Perlawanan tersebut dipimpin oleh tokoh yang disegani dan tidak terorganisir dengan baik sehingga mudah diadu domba. Perlawanan dengan cara tersebut terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum abad ke-19 di mana rakyat melawan VOC dan periode setelah abad ke-19 di mana rakyat melawan pemerintah Hindia Belanda. Namun, pada kesempatan kali ini kami hanya akan menjelaskan periode setelah abad ke-19, meliputi 1. Perlawanan Pattimura, 2. Perang Diponegoro, 3. Perang Padri, dan 4. Perlawanan Rakyat Batak. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Perlawanan Pattimura. Perlawanan pertama pada periode ini dilakukan oleh Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan Kapitan Pattimura di Saparua, Kepulauan Maluku pada 15 Mei tahun 1817. Maluku terkenal kaya akan rempah-rempah yang menyebabkannya kerap didatangi oleh negara-negara lain termasuk bangsa Eropa. Hal tersebutlah yang memicu kedatangan Belanda ke Kepulauan Maluku. Mulanya, Belanda hanya berupaya untuk mendapatkan suplai rempah-rempah hingga akhirnya berupaya untuk menguasai Maluku. Dilatar belakangi dengan upaya penguasaan perdagangan rempah-rempah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura ini? Yang pertama, disebabkan oleh Belanda yang memberlakukan penyerahan wajib dan kerja wajib bagi rakyat Maluku. Hal tersebut menandai kegiatan monopoli perdagangan yang diperketat sehingga menambah beban rakyat. Untuk yang kedua, disebabkan oleh Belanda yang menurunkan tarif hasil bumi yang wajib diserahkan, sedangkan pembayarannya tersendat-sendat. Yang ketiga, disebabkan oleh Belanda yang memberlakukan uang kertas, padahal rakyat Maluku sudah terbiasa menggunakan uang logam. Yang terakhir, disebabkan oleh Belanda yang menggerakkan pemuda Maluku untuk menjadi prajurit Belanda. Terdapat desas-desus juga bahwa para prajurit tersebut nantinya akan ditugaskan di luar Kepulauan Maluku. Perlawanan terhadap pemerintah Belanda diawali dengan tindakan Kapitan Pattimura yang mengajukan daftar keluhan kepada Residen Vandenberg. Dalam daftar keluhan tersebut berisi tindakan semena-mena pemerintah Belanda yang menyengsarakan rakyat. Keluhan tersebut tidak ditanggapi Belanda sehingga rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Pattimura menyerbu dan merebut benteng Duurstede di Saparua. Dalam pertempuran tersebut, Residen Vandenberg terbunuh. Belanda kemudian meminta bantuan dari Ambon sejumlah 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Beches. Namun bantuan ini berhasil digagalkan pasukan Pattimura. Dalam peristiwa ini, Mayor Beches juga terbunuh. Kemenangan tersebut membuat pejuang lain semakin bersemangat. Perlawanan ini kemudian meluas ke Ambon, Seram, dan tempat lainnya. Akhirnya kedudukan Belanda semakin terdesak. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Belanda mengerahkan segenap kekuatannya, termasuk bantuan dari Batavia untuk melawan rakyat Maluku.
Akhirnya pada awal Agustus tahun 1817, Saparua diblokade dan benteng Dorstad dapat direbut kembali oleh Belanda. Namun, perlawanan rakyat Maluku tetap berlanjut dengan cara bergerilya. Perlawanan rakyat Maluku berakhir dengan menyerahnya Kapitan Patimura dan teman-temannya kepada Residen Lyman Petersen pada 16 Desember tahun 1817. Patimura dijatuhi hukuman gantung pada usianya yang 34 tahun. Kapitan Patimura dan teman-temannya diadili di Ambon, tepatnya di lapangan depan benteng The New Victoria. Untuk jasa dan pengorbanannya, Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Perlawanan selanjutnya terjadi di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang tersebut terjadi pada tahun 1825 hingga 1830 yang telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda. Hal tersebut menjadikannya pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Perang Diponegoro juga disebut sebagai salah satu bagian perubahan yang besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Perang Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Sewaktu kecil, Pangeran Diponegoro diberi nama Bendoro Raden Mas Mustahar, kemudian berubah menjadi Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro memiliki darah bangsawan dari ayahnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono III. Gelar pangeran disematkan kepadanya sewaktu ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono III, naik tahta menjadi raja di Kesultanan Mataram. Sementara nama Diponegoro diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasanya yang telah memimpin Perang Diponegoro. Mulanya, Pangeran Diponegoro tidak ingin ikut campur urusan keraton karena ibunya bukanlah seorang permaisuri, melainkan seorang selir. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan kembali ke Tegalrejo. Di Tegalrejo, ia membahas kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada bulan Agustus di tahun berikutnya. Adapun beberapa penyebab perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Yang pertama yaitu rakyat dibelit berbagai bentuk pajak dan pungutan. Yang kedua disebabkan oleh pihak keraton yang tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga disebabkan oleh pihak keraton yang hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Yang terakhir dikarenakan pihak Belanda yang melakukan pemasangan patok untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasya Prawirodirejo. Pada 20 Juli 1825, pihak keraton mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang.
Pangeran Diponegoro kemudian bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentolan Lor, Wonosari, Pajangan, Bantul, sebagai markas besarnya. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro untuk melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Tak hanya itu, pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang antriasi. Puncak peperangan terjadi pada tahun 1827 dengan Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu untuk menyerang Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Benteng stelsel adalah suatu taktik yang dilakukan dengan cara membuat benteng-benteng di berbagai tempat dan menghubungkannya dengan jalan yang bagus. Saat sebuah benteng diserang, maka pasukan dan peralatan perang dari benteng lain di dekatnya akan dapat segera membantu. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasa Sentot Prawiro Direjo menyerahkan diri kepada Belanda. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Clarence. Lalu pada 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis du Perron dan Mayor Ave Missils untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Pangeran Diponegoro. Hingga pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Keresidenan Semarang yang berada di Ungaran, sebelum dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Poluk. Pada 11 April 1830, Pangeran Diponegoro tiba di Batavia dan ditawan di Staduis atau Gedung Museum Fathahillah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 dan tiba pada 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di Benteng New Amsterdam. Selanjutnya, pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Perang Padri. Perang Padri adalah peristiwa sejarah yang melibatkan kelompok ulama yang disebut kaum Padri dengan kaum adat pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama dilakukan di tahun 1821 sampai 1825. Fase kedua dilakukan di tahun 1825 sampai 1830
dan fase ketiga dilakukan di tahun 1830 sampai tahun 1837. Perang Padri terjadi di kawasan Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Semula, Perang Padri adalah perang saudara antara kaum adat dan kaum Padri yang kemudian berakhir menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Mulanya, perang terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Kebiasaan kaum adat dalam kesehariannya waktu itu dekat dengan judi, bung ayam, minuman keras, tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian warisan. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Di tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy untuk menjadi residen di Minangkabau. Di tanggal 10 Februari 1821, Dupuy melakukan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat yaitu Tuanku Suroarso dan 14 penghulu Minangkabau lainnya. Kaum adat yang terdesak meminta bantuan pada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kapellen. Kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada fase ini, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Belanda di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri. Namun, pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luha Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso yang membuat pemimpin pasukan Belanda yaitu Kapten Govinet menderita luka berat, kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Pada April tanggal 13, 1823, setelah mendapat tambahan pasukan, maka Letnan Kolonel Raaf mencoba kembali menyerang Lintau. Namun, kaum Padri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823, Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Tuanku Imam Bonjol sangat gigih melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di Minangkabau. Belanda merasa kewalahan dan mengadakan perundingan damai pada tanggal 26 Januari 1824 antara Belanda dan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan tersebut membuahkan hasil berupa perjanjian masang yang disepakati pada 15 November 1825.
Dengan adanya perjanjian tersebut, Belanda justru memanfaatkannya dengan menduduki wilayah lain. Tindakan Belanda tersebut menimbulkan amarah kaum Padri dan menyatakan pembatalan kesepakatan dalam perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol kembali menggelorakan perlawanan terhadap Belanda. Belanda kembali melakukan perjanjian damai. Pada fase ini ditandatangani Perjanjian Padang pada 15 November 1825. Isi Perjanjian Padang yaitu sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Surwaso, Padang Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua belah pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Keempat, bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga berlangsung dari tahun 1830 sampai 1837. Pada fase ini, sebagai upaya gencatan senjata, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Plakat Panjang. Plakat Panjang adalah perjanjian yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman tersebut, Belanda menawarkan perdamaian pada para pimpinan Padri. Ada yang memenuhi ajakan damai, ada pula yang tetap melanjutkan perlawanan. Pada 1834, Belanda memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol. Belanda mencoba mendekati Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Tuanku Imam Bonjol yang bersedia berdamai dengan syarat rakyat Bonjol dibebaskan dari bentuk kerja paksa dan tidak diduduki Belanda. Belanda justru semakin ketat mengepung pertahanan di Bonjol. Sampai tahun 1836, benteng Bonjol dapat dipertahankan pasukan Padri. Pada 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dapat dikepung dan dilumpuhkan. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dapat meloloskan diri. Residen Prancis menyeruakan Imam Bonjol untuk berunding. Pada 28 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menerima tawaran damai, tetapi ternyata ajakan berunding tersebut hanya tipu muslihat. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibawa ke Batavia. Bonjol wafat dalam pengasingan pemerintah kolonial Belanda karena berperang menentang penjajahan. Beliau wafat pada 6 November 1864 dan dimakamkan di Desa Lota, Kecamatan Pinelang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Perlawanan rakyat Batak terjadi pada tahun 1878 sampai dengan 1907. Perlawanan ini dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja ke-12. Yang terjadi di pusat kerajaan Batak, tepatnya di Kerajaan Bakara yang terletak di sebelah barat daya Danau Toba di Pulau Sumatera. Perlawanan rakyat Batak dipicu oleh beberapa sebab diantaranya karena Raja Sisingamangaraja 12 tidak bersedia wilayahnya dipersempit oleh Belanda. Sebab lainnya yaitu Belanda sangat ingin mewujudkan Pax Netherlandisa, yaitu upaya menyatukan wilayah-wilayah melalui perjanjian dan pendekatan militer yang berdampak hilangnya kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara karena dikuasai oleh Belanda.
Perlawanan rakyat Batak berlangsung dari tahun 1878 sampai dengan 1907. Perlawanan ini sudah dinantikan oleh Belanda yang mana dapat menjadikan alasan bahwasannya kerajaan Bataklah yang memulai peperangan terlebih dahulu. Sehingga pada tahun 1878, tepatnya pada bulan Mei, pusat pemerintahan Sisingamangaraja XII, tepatnya di Bakara, Zarang dan berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Namun, Sisingamangaraja XII berhasil melarikan diri. Kejadian tersebut menyebabkan beberapa raja yang lain yang tidak bisa melarikan diri dipaksa untuk melakukan sumpah setia oleh Belanda. Meskipun Bakara sudah jatuh ke tangan Belanda, Sisingamangaraja XII tetap melakukan gerilya. Buruknya, pada Desember 1878, beberapa wilayah berhasil dikuasai oleh Belanda. Hal tersebut mendorong timbulnya perlawanan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Sisingamangaraja XII. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1888, rakyat Batak melakukan perlawanan ke Kota Tua dengan bantuan tentara Aceh. Namun, sayangnya, tetap dapat diatasi oleh Belanda. Perlawanan berlanjut pada tahun 1889, di mana rakyat Batak menyerang Belanda di Lobutalu yang menyebabkan prajurit Belanda tewas, namun pada akhirnya perlawanan tersebut dapat diatasi oleh Belanda. Perlawanan semakin sengit pada bulan September sehingga Belanda melakukan penawaran namun ditolak oleh Sisingamangaraja XII. Jawaban Sisingamangaraja XII menyinggung Belanda sehingga ia mencari tim pencari jejak dari Afrika untuk mencari Sisingamangaraja XII. Pada tahun 1906 sampai dengan 1907 menandakan akhir dari perlawanan Batak, di mana pada tahun 1906 Panglima dan penasihat Sisingamangaraja XII berhasil ditawan oleh Belanda, yang kemudian disusul penawanan keluarga Sisingamangaraja XII. Pada tahun 1907, penawanan tersebut menyebabkan pertempuran yang akhirnya pada tanggal 17 Juni, Sisingamangaraja XII gugur. Jenazah Sisingamangaraja XII dibawa ke Taruntung dan dimakamkan di tangsi militer Belanda yang kemudian pada tahun 1953 dipindahkan ke Soposurung di Baligi. Sekian materi yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.